Jadi kawan saya nanya, bro, kok lu bisa mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya sedang berupaya agar supaya kasus mereka itu dihentikan atau diputuskan secara politis. Kok lu bisa berpikiran seperti itu, bro? Jadi itu pertanyaan kawan saya. Jadi saya bilang, mudah ya, karena melihat gerakan mereka yang semakin masif, ya, yang tujuannya bukan membicarakan mengenai data dan pembuktian, tapi membuat gerakan yang melahirkan perdebatan, melahirkan reaksi yang tentu tujuannya agar supaya terus menjadi masalah ini menjadi masalah yang diperbincangkan dan diperdebatkan secara nasional. Jadi itu gue bilang ke kawan gue gitu. Maka tidak heran gue bilang kalau ketika mereka tampil di di program-program TV maupun di podcast-podcast itu sudah tidak ada lagi ilmunya ya. Yang ada bagaimana membuat acara itu menjadi rusuh ya. Menjadi membuat acara itu menjadi perdebatan yang tidak sehat ya, karena yang kalau membicarakan ya sesuatu yang substansi sudah dapat dipastikan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan mampu untuk berdiskusi secara substansi ya. Kenapa? Karena memang faktanya ya mereka sendiri mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki bukti atas apa yang mereka sampaikan selama ini. Kan mereka menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ya. Tapi mereka sendiri mengakui mereka belum pernah melihat ijazahnya, tidak pernah memiliki, tidak pernah memegang, tidak pernah fotokopi, tidak pernah di-scan. Ya. Jadi kalau mau membahas hal itu, ya tentu mereka tidak akan bisa ya untuk berdebat dan berdalih ya. Jadi yang mereka lakukan ya tentu dengan membuat keributan-keributan, keriuhan-keriuhan yang sudah kita lihat kan di berbagai program acara begitu gitu. Nah, saya katakan ya ke kawan saya itu, saya bilang begini nih, yang dituju oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dan pendukungnya adalah dengan terjadi keributan terus-menerus sehingga ya, pemerintah mengambil sikap untuk menyelesaikan ya kasus ini dengan cara politis. Jadi tujuan Roy Suryo dan kawan-kawan agar mereka itu ditomlembongkan ya, atau dihastokan. Jadi mereka sangat-sangat berharap karena mereka belajar dari pola hasto dan pola tomlembong, yang dimana terus dibicarakan, terus terjadi perdebatan ya, akhirnya menjadi perdebatan nasional, ramai di mana-mana, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan agar supaya keriuhan ini tidak berkelanjutan karena pemerintah ingin kerja gitu kan. Jadi keputusan politis pemerintah itulah yang sedang diincar oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya semakin masif dan semakin berantakan gitu kan. Karena tujuannya bukan lagi soal substansi tapi efek dari keributan dan keriuhan itu yang akan mereka inginkan agar supaya mendapatkan pengampunan secara politis. Jadi itu yang saya sampaikan ya ke kawan saya itu. Lalu saya tambahkan ke kawan saya kan, saya bilang begini nih. Saya
tanyakan ke para pendukung, ya, atau orang yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Kata mereka begini, ya, seharusnya kalau ingin selesai masalah, Pak Jokowi tinggal tunjukkan saja ijazahnya, ya. Lalu saya tanyakan, kalau begitu, berarti hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa kalaupun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka akan terus mempermasalahkannya. Nah, jadi kaliannya maunya apa? Itu sulit dijawab, saya bilang. Apakah mereka ingin masalah ini selesai atau tidak? Kalau ingin selesai, tentu opsi kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya itu seharusnya sudah selesai. Tapi ternyata enggak, kan? Roy Suryo sendiri pun membantah bahwa kalaupun ditunjukkan, maka ini belum selesai. Nah, ini kan sesuatu yang membingungkan, kan? Mau pilihan yang mana pun tetap nggak ada pilihan. Jadi kata saya ke kawan saya, jadi lu mau ngomongin, ya, lu mau ngomongin kemana-mana, ayo Pak Jokowi tunjukin agar beres ini masalah. Ternyata nggak beres. Nah, gitu, itu satu. Gitu. Terus kedua, yang membingungkan itu adalah ketika Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah mengakui bahwa mereka sama sekali tidak memiliki bukti apapun, ya, itu diberi kesempatan, ya, waktu itu untuk meminta maaf agar supaya tidak berkepanjangan. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau terus. Ya kalau mau terus, ya otomatis penyelesaiannya lewat hukum. Makanya Pak Jokowi akhirnya mengambil jalur hukum. Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan tidak minta maaf, ya otomatis karena masih terus-menerus ya menyebarkan hal ini, tentu proses penyelesaiannya melalui hukum. Nah, pertanyaannya, saya bilang, pertanyaannya, kalian ini mau menyelesaikan masalah ini atau tidak? Kalau mau, kan pilihannya ada dua, minta maaf atau jalur hukum. Minta maaf nggak mau, maka proses hukum. Nah, kenapa ketika proses hukum berjalan, ya kalian mengatakan terjadi kriminalisasi? Ya ini kan aneh. Saya bilang, Roy Suryo dan kawan-kawan terus-menerus mengkriminalisasi Pak Jokowi, ya. Tapi anehnya ketika Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara, ya, dengan men-challenge ke pengadilan atau dengan men-challenge ke kepolisian dan nanti akan ke pengadilan, kok dibilang terjadi kriminalisasi? Jadi kalian mau selesai masalahnya apa tidak? Mau kan? Nah, kalau mau ya kita serahkan pada hukum, jangan juga menilai hukum gitu. Kok orang menggunakan haknya tidak boleh? Nah, kan aneh saya bilang. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini, saya bilang sama kawan saya. Jadi saya bilang sama kawan saya coba lu nih, gue bilangnya, lu dituduh menggunakan ijazah palsu, disebar luaskan kemana-mana, ya. Lalu lu tanya sama yang menyebarkan, mana buktinya? Kata yang menyebarkan, nggak ada buktinya. Yang penting lu palsu aja menurut gua.
Nah lu terima nggak, gue tanya. Enggak kan? Nah lalu lu kasih kesempatan. Karena lu karena nggak ada bukti, lu kasih kesempatan orangnya. Udah, jangan begitu lagi. Hentikanlah ya kalau lu nggak punya bukti. Orang yang menuduh lu mengatakan, enggak, gue nggak akan berhenti. Gue tetap akan menyebarluaskan bahwa ijazah lu palsu. Nah, gue tanya sama temen gue, apa yang akan lu lakukan kalau udah begitu? Ya kata temen gue, ya yang pasti gue akan polisiin dia dong. Nah, pertanyaan ketiga ke kawan gue, kalau begitu setelah dipolisikan, sekarang lu yang disalahin. Karena lu melakukan kriminalisasi terhadap orang yang menuduh lu. Gimana pandangan lu, gue bilang. Kata kawan saya, ya gila aja tuh orang gitu kan. Masa gua udah kasih kesempatan, gue tanya baik-baik mana buktinya, nggak ada, dia tetap jelekin gua. Lalu gua kasih kesempatan untuk minta maaf, dia tidak mau gitu kan, tetap jelekin gua. Lah giliran gua mau melindungi diri gua sendiri, kenapa dibilang terjadi kriminalisasi? Nah, makanya gue bilang, nah itulah yang terjadi sekarang ini. Ya. Yang terjadi sekarang ini adalah Roy Suryo dan kawan-kawan sedang berupaya agar supaya ya, kasus mereka dihentikan, agar supaya mereka ditomlembongkan, agar mereka dihastokan, ya, dengan cara ya mereka melihat cara-cara hasto dan tomlembong, di mana terjadi terus perdebatan, ya, saling serang sana sini, saling menyalahkan, sehingga pemerintah mengambil sikap. Nah itu yang sedang dituju oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, jadi seperti itulah ya pembicaraan saya dan kawan saya terkait Roy Suryo dan kawan-kawan di kasus dengan Pak Jokowi. Intinya yang sedang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini adalah mereka berupaya agar supaya mereka dibebaskan secara politis. Itu yang terjadi sekarang.